Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini episode ke-31. Udah lama gue nggak bikin video karena agak kurang sehat juga ya kemarin setelah video ke episode ke-30 yang gue bahas soal penggantian Sinteyong ke Patrick Kluivert. So, kali ini gue mau bahas apa? Udah pasti gue akan review sedikit beberapa pertandingan di Liga Top Eropa gitu ya, terutama di Premier League, terus di Serie A, dan pastinya ada di La Liga juga. So, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja. Oke, untuk yang pertama, gue mungkin akan bahas sedikit soal Liverpool yang menang 0-2 dari Brentford setelah sebelumnya di game week sebelumnya dia ditahan imbang oleh Nottingham Forest. Ini cukup menarik ya karena makin kesini Liverpool agak sedikit kesulitan untuk bisa menang, untuk bisa meraih 3 poin. Terbukti bahwa di pertandingan lawan Brentford itu sendiri bahkan mereka nunggu sampai menit ke 90 untuk Darwin Núñez mencetak gol gitu ya. Dan ini juga sebenarnya salah satu kesempatan untuk Arsenal gitu ya untuk bisa menyusul, tapi cuman Arsenalnya juga agak katro sih kalau menurut gue. So, kalau gue lihat gitu ya dari secara statistik pun sebenarnya secara keseluruhan dari segala aspek Liverpool memang memegang pertandingan ini dengan cukup baik gitu ya. Ini dibuktikan juga dengan jumlah total shot yang dilakukan gitu ya oleh Liverpool itu ada 37/11. Total shot on targetnya cuma sedikit tapi hanya ada 8 berbanding 6. Secara possession ballnya juga Liverpool memegang kendali gitu ya dengan persentase 62% berbanding 38%. Yang gue soroti mungkin agak menurunnya performa Salah gitu ya di dua pertandingan gitu ya, di lawan Nottingham Forest dan juga lawan Brentford ini gitu ya. Nah, bahkan Liverpool harus diselamatkan oleh Darwin Núñez. Gua rasa Darwin Núñez ini menolak untuk dijual gitu ya karena ada isu bahwa dia akan dijual di bursa transfer Januari ini. Cuman dia menunjukkan bahwa dia masih siap untuk jadi super sub gitu ya di Liverpool. Jadi untuk pertandingan ini gue rasa ya Liverpool memang harusnya bisa menang meskipun bermain di kandang Brentford gitu. Jadi nggak ada hasil yang mengejutkan juga di pertandingan ini. So ya, kita bahas ke pertandingan berikutnya. Dan berikutnya ya udah pasti kita bahas soal Arsenal. Arsenal dan Aston Villa ini gue kecewa banget sebenarnya. Gue agak bingung gitu ya. Arsenal selalu kesulitan ketika melawan Aston Villa. Dimana di pertandingan kemarin Arsenal ditahan imbang 2-2 oleh Aston Villa gitu. Awalnya mereka udah menang 2-0, 2-0, dan gue ngeliat permainannya cukup luar biasa, determinasinya sangat amat luar biasa, udah banyak banget created chance-nya gitu ya, di mana total shoot-nya ada 18 kali, bahkan shot on targetnya cuma 6 pun, tapi menurut gue cukup punya kualitas dari segala aspek untuk bisa menang seharusnya melawan Aston Villa, di mana possession ball pun 66% banding 34%. Cuman lagi-lagi ketika Arsenal melawan Aston Villa selalu agak kesulitan. Mereka punya antitesis yang cukup luar biasa gitu ya Aston Villa. Mereka punya serangan balik yang bagus gitu, yang cukup efektif, dan dimana selalu Oli Watkins agak sedikit menyulitkan karena gol penyama kedudukannya di Oli Watkins. Tapi yang di sini gue sorotin adalah Yuri Tielemans karena memang dia bermain cukup baik gitu. Dia yang membangun semangat Aston Villa balik lagi di babak kedua dengan golnya dia. Dan ada gol yang dianulir yaitu gol dari Kai Havertz. Gue nggak ngelihat secara clear untuk VAR-nya gitu ya. Apakah memang itu dia handsball atau enggak? Kalau misalkan kalau dari satu sisi yang gue lihat ya, yang gue lihat itu seharusnya nggak handsball karena kayaknya nggak menyentuh tangan sama sekali gitu. Itu full dia menyentuhnya dada, cuman emang secara gerakan tangannya agak sedikit janggal gitu ya, kayak kena tangan. Cuman dari pertandingan kemarin itu udah sangat membuktikan seharusnya, dan udah jadi alert banget buat Arteta untuk bisa sesegera mungkin gitu ya mendatangkan striker yang memang punya kualitas yang cukup baik. Tapi sebelum ke sana mungkin gue agak soroti juga lini belakang. Di satu sisi gue ngerasa bahwa yang dilakukan Arteta ketimbang dia memasang Jakub Kiwior ataupun yang lainnya gitu ya di lini tengah, dia lebih cenderung memasang Jurien Timber untuk bisa bersanding dengan Gabriel karena Saliba agak ada sedikit masalah gitu, dia sedikit cedera, sehingga
Thomas Partey yang digeser ke bek kanan. Cuman kemarin itu kelihatan banget. Thomas Partey nggak buruk, cuman tak jadi salah satu target counter attack-nya dari Aston Villa, dan bisa dilihat bahwa dua golnya dari Aston Villa itu memang agak sedikit beberapa kesalahan dari Thomas Partey, entah itu dalam mengcover ataupun ketika serangan balik gitu ya. Itu seringkali jadi salah satu lubang. Nah, balik lagi ke tadi, ke kebutuhan striker untuk Arsenal itu sendiri, ini mungkin akhirnya Arteta mengeluarkan statement bahwa dia akan mendatangkan striker di bursa Januari ini. Cuman ada banyak rumor striker yang memang akan jadi pilihan Arteta atau akan gabung sama Arsenal. Ada beberapa profile striker yang memang dijadikan rumor gitu ya, kayak Benjamin Sesko, bahkan Victor Gyökeres, lalu ada Vlahovic, dan yang paling aneh itu ada Igor siapa, gue Igor Jesus gitu ya, dari Botafogo, yang gue lihat juga kayaknya ya secara style permainannya itu Gabriel banget gitu, Gabriel Jesus banget, yang mengingat Gabriel Jesusnya juga sekarang kita lagi cedera gitu ya di Arsenal. Tapi ya harapan gue benar-benar Arsenal itu mendatangkan high profile striker gitu, mengingat sepertinya yang gue lihat ya, kemungkinan besar Vlahovic yang akan datang. Kenapa? Karena ada Randal Kolomuani yang isunya udah deal dengan Juve, dari PSG ke Juve akan pindah gitu. Jadi ya gue sih harapannya ada tiga striker utama yang tadi gue sebutin, yaitu Vlahovic, Sesko, ataupun Victor Gyökeres. Yang pasti ini Arsenal harus berbenah banget gitu ya. Entah ini memang terlambat atau seperti apa, mengingat Liverpool udah makin jauh gapnya gitu ya dengan Arsenal. Bisa dibilang sekarang itu poinnya 6, gapnya kembali lagi 6 karena sebelumnya sempat kekikis gitu ya. Jadi 4 poin karena pas lawan Nottingham Liverpool draw dan Arsenal menang sebelumnya. Dan ini merugikan banget sih, mengingat Liverpool punya defisit satu pertandingan gitu ya nanti lawan Everton. Jadi ya kedepannya harapan gue sih Arsenal segera mungkin gitu ya beli striker supaya peluang-peluang yang mereka ciptakan itu bisa menghasilkan gol gitu ya. Kalau misalkan punya striker yang berkelas ataupun punya striker yang high profile yang memang punya naluri mencetak gol dengan cukup baik. Mungkin segitu aja untuk Arsenal. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya. Oke, untuk berikutnya ada dua tim lawak nih yang pengen banget gue ketawain sebenarnya. Ada Tottenham yang kalah dari Everton 3-2. Itu gak usah kita bahas lah ya, itu nggak penting lagi gitu. Dan satu lagi tadi MU lawan Brighton, dan MU dibantai 3-1 atau 1-3 di kandangnya sendiri gitu ya. Ini udah mulai lagi gitu ya, pemain-pemainnya udah nggak konsisten kembali. Kalau misalkan kita lihat juga sebelumnya kan menang lawan Arsenal di FA Cup, dan itu luar biasa banget lah, fans MU kita tahu kayak gimana gitu ya, sehingga glorifikasinya luar biasa. Tapi sekarang mereka kalah dari Brighton 1-3 dan itu main di kandang. Gue nggak mau bahas dia menang lawan Arsenal di adu penalti di FA Cup ya, karena ya Arsenalnya juga bego sih gitu ya, bisa kalah sama MU dengan 10 pemain. Tapi ya kita sorotin pertandingan antara MU lawan Brighton ini. Mereka kalah 1-3, bahkan di menit kelima mereka udah kebobolan. Sempat menyeimbangkan pertandingan gitu ya lewat tendangan penaltinya Bruno Fernandes, cuman itu nggak nolong juga karena Mitoma dan juga Jorginho Rutter itu mencetak gol di babak kedua. Apalagi penampilan Onana, lagi-lagi dia melakukan blunder. Gue rasa ini kiper bagus kadang gitu, tapi blundernya juga kebanyakan. Tapi kalau misalkan diganti pun oleh Altar Bayindir juga nggak akan ngaruh apa-apa gitu. Kalau kemarin lawan Arsenal emang di FA Cup cukup bagus, tapi untuk jadi kiper reguler bahkan lebih buruk sebenarnya dari Onana. Ya, ya banyak banyak kiper yang sering blunder lah. Jadi kita cukup maklumi itu. Cuman untuk Onana ini banyak banget blundernya sehingga merugikan timnya sendiri gitu. Kalau misalkan kita lihat pun juga dari sisi statistik gitu ya, sudah pasti MU itu memegang pertandingan gitu dengan 52% berbanding 48%. Total shootnya pun paling banyak itu 10, sementara dari Brighton cuma 6. Sayangnya shoot on targetnya cuma 1 gitu selama pertandingan ini. Ini
parah banget sih MU menurut gue. Dan sekarang kelihatan banget MU itu benar-benar ngendalin magisnya Amad Diallo. Sementara itu udah mulai ke apa namanya? Sudah mulai terbaca gitu ya oleh tim lawan, ditambah juga di sini Kak, di sisi kirinya Brighton yang dimana Diallo itu ada gitu, karena Diallo ditaruh di wing kanan gitu ya, itu ditutup sama Estupinan yang cukup, ya kita tahu lah Estupinan punya punya daya jelajah ataupun daya cover yang cukup luas, yang cukup baik gitu ya, sehingga Diallo juga nggak banyak bergerak gitu. Terus juga gue menyoroti bahwa Zipsi di sini dijadikan starter gitu ya, dan itu nggak berguna sama sekali gitu ya. Aku nggak ngerti sih sama ini tim ini mau dibawa kemana gitu ya, nih MU gitu. Kayaknya udah pusing juga Amorim. Ya apa mereka ini mau degradasi atau kayak gimana sih, gue nggak ngerti gitu ya. Bisa-bisanya sampai banyak banget kalahnya gitu. Bahkan sekarang itu ada di posisi ke-13 dengan poin 26 sama dengan West Ham, bahkan terpaut 10 poin dari peringkat ke-18 atau zona degradasi, itu Ipswich Town. Dan gue agak bingung, dari 5 pertandingan terakhir mereka cuma menang 1 kali, imbang 1 kali, dan kalah 3 kali. Ini benar-benar kacau sih tim ini. Udah harus banget gue rasa dievaluasi, terutama dari sisi pemain-pemainnya gitu ya. Pemain-pemain gue juga masih tetap dengan stand yang sama gitu. Bruno Fernandes sudah nggak layak kayaknya untuk bermain di sini. Kayaknya udah dia harus dijual juga gitu. Karena secara sistem juga dia nggak bisa bermain dengan sistem seperti ini. Tapi gue rasa akan tetap dipertahankan. Karena ya seburuk-buruknya dia cukup berperan baik lah di tim ini. Cuman eh, jadi kapten di tim ini nggak banget sih menurut gue, sampai-sampai MU seterpuruk ini gitu. Meskipun gue emang nggak ngedukung MU juga sebenarnya, ya gue cukup respect aja gitu ngelihat tim yang dulunya luar biasa gitu malah sekarang agak kesulitan bersaing di liga, malah ya perform di kejuaraan-kejuaraan yang memang bukan jadi prioritas, tapi mungkin itu bisa juga naikin mentalitas dari setiap timnya atau setiap pemainnya. Jadi ya lucu aja sih buat gue. Oke, mungkin lanjut ke pertandingan berikutnya. Oh, oke, pertandingan berikutnya sebenarnya ini masih main juga. Gue udah ngeliat City menang 6-0 lawan Ipswich Town. Gue langsung tag video ini aja karena gue rasa ya ini udah nggak akan kekejar juga. City udah main luar biasa lagi, kelihatan lagi bahwa ini City yang kita kenal. Meskipun ya kalau kalian ya lawannya Ipswich Town lah, wajar aja menang. Ya memang di atas kertas diunggulkan, tapi kalau tadi dilihat secara pertandingan memang City udah mulai kembali, meskipun tadi di awal-awal babak pertama udah mulai sedikit kelihatan bahwa mereka keteteran melawan counter pressnya dari Ipswich Town. So nggak perlu banyak dibahas. Terus juga ada Chelsea lawan Wolves yang akan main nanti besok di jam 3. Gue nggak akan review juga, ini nggak penting juga. Chelsea udah mulai kelihatan shaky dan ya udah mulai turun dan nggak tau lah nanti dia finish di peringkat keberapa. So kita lanjut ke pembahasan di liga-liga berikutnya. Oke, kita lanjut bahas Serie A ya. Cuman gue mau review 2 pertandingan aja, dimana Juve kemarin menang 2-0 lawan Milan, dan gue sedikit nonton itu ya. Milan juga punya banyak peluang gitu ya kalau kita lihat gitu ya di pertandingan itu, karena total shoot yang dia lakukan itu sampai 13, sementara Juve itu 15. Cuman shot on targetnya Juve jauh lebih banyak juga di 6 kali, sementara untuk Milan cuma 3 kali gitu ya. Position ballnya secara keseluruhan Juventus menang. Gue ngeliat gol-golnya juga cukup baik gitu ya dari open play, yang memang gue rasa tim ini cukup bagus secara secara apa secara visi permainan gitu. Cuman memang secara implementasi di lapangannya kurang begitu maksimal, tapi ya tetap menang karena lawannya Milan juga. Milan tuh angin-anginan banget gitu ya. Kadang bagus-bagus banget, kadang jelek-jelek banget, dan gue ngeliatnya juga aduh, waktu lawan Juve agak kurang kurang menarik gitu ya permainan Milan itu sendiri gitu, karena bisa dengan mudah gitu ya Juve itu menguasai pertandingan gitu, dan Milan itu ya banyak melakukan counter. Cuman beberapa kali lewat Rafael Leao dan beberapa pemainnya juga melakukan
ancaman ke gawang JP meskipun nggak ada satupun gol yang tercipta. Dan sekarang dua tim ini juga ada di luar empat besar gitu ya. Sayang banget gitu meskipun Juve ada di posisi kelima dan juga AC Milan ada di posisi ke-8. Ya ini kayaknya akan tetap jadi buat buat Inter dan juga Napoli sih di musim ini, karena kalau kita lihat di pertandingan yang lainnya, Atalanta lawan Napoli, Napoli menang 2-3 lawan Atalanta, di mana notabene adalah Atalanta salah satu tim pengganggu di musim ini. Mereka ada di posisi 3, sebelumnya ada di posisi 2 gitu ya. Di bawah, di atas Inter, tapi sekarang udah di bawah Inter, di mana selisih pertandingannya ada 2 pertandingan atau 1 pertandingan, karena memang Inter nanti akan main lawan Empoli di jam 3. So, segitu aja dari Serie A. Kita lanjut ke liga yang lain. Oke, kita lanjut terakhir ke La Liga gitu ya. Kita bahas liga. Di La Liga, Real Madrid akhirnya bisa memanfaatkan keplesetnya dua rivalnya dia gitu ya, Barcelona dan juga Atletico, di mana Barcelona ditahan imbang satu sama oleh Getafe, dan juga untuk Atletico sendiri kalau nggak salah itu kalah sama Leganes, di mana si Antoine Griezmann itu nggak gagal penalti kalau nggak salah tuh. Sementara Madrid menang, bisa memanfaatkan kondisi itu, menang 4-1 lawan Las Palmas, dan itu cukup baik gitu ya. Dengan hasil ini Madrid bisa ada di puncak klasemen selisih 2 poin dari Atletico, sementara dari Barcelona itu selisihnya jauh banget. Selisihnya adalah 7 poin. Gua kaget sih, dari awal kan gue udah bilang bahwa gue cukup impresif melihat permainan yang diterapkan oleh Hansi Flick di Barcelona. Cuman ternyata makin kesini bensinnya habis. Ternyata emang nggak bisa sepenuhnya mengandalkan pemain-pemain muda. Jadi akhirnya ya seperti ini. Cuman ya kita lihat sampai akhir uh, musim ini apakah Real Madrid akan tetap bertahan di posisi ke-1. Bahkan waktu dari awal bahkan kita nggak yakin bahwa Madrid bisa juara di musim ini gitu ya, karena melihat permainannya berubah banget gitu, terutama ketika tidak ada Toni Kroos. Gue gak ngerti Madrid itu akan selalu jadi Real Madrid sih. Kita agak susah untuk memprediksi apakah mereka akan tetap bermain cukup bagus atau mereka buruk gitu ya. Tapi seburuk apapun itu dia bisa menang gitu. Itulah luar biasanya Real Madrid sih. Oke, mungkin ya kita bahas liganya segitu aja. Gue akan bahas sedikit soal bursa transfer yang pastinya cukup menarik gitu ya. Terutama untuk Manchester City, mereka udah mengantongi 3 pemain baru, Victor Reis, terus juga Kusanov kalau nggak salah ya, yang pemain Uzbekistan itu, yang back itu dari RC Lens, dan juga Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt kalau nggak salah, dan yang memang lagi bagus juga. Ini kayaknya regenerasi di skuadnya City udah mulai berjalan gitu ya. Guardiola udah mulai ngelihat bahwa banyak banyak lini yang harus ditambah gitu ya, terutama di lini belakang juga, karena buktinya dia mendatangkan 2 back tengah, Victoris dan juga Kusanov itu. Pertama Marmos gua rasa dia kan banyak bermain di wing kiri ya, karena kalau kita lihat memang wing kiri agak sedikit uh, jadi masalah untuk Manchester City di musim ini, terutama ya performanya Doku dan juga Grealish yang enggak stabil gitu. Dan Grealish gue rasa udah nggak bisa diandalkan, Doku ya gitu-gitu aja. Meskipun tadi gue nonton sedikit Manchester City lawan Ipswich Town, Jeremy Doku cukup baik. Kembalinya Kevin De Bruyne ke performanya juga udah cukup oke gitu ya. Ditambah ya mungkin di sisi kanan udah ada Phil Foden. Ditambah lagi juga Erling Haaland diikat dengan kontrak 9,9 tahun setengah kalau nggak salah gitu ya. Gue rasa mereka juga pede gitu, dengan dakwaan 151 itu nggak akan terjadi buat mereka, karena kan kalau misalkan memang ada yang terbukti itu bisa bikin mereka itu kehilangan gelar juara yang sebelumnya, bahkan sampai degradasi. Nah, oke, mungkin segitu aja kali ya di episode kali ini, karena udah terlalu panjang banget, kalian juga akan capek gitu ya mintanya. Ini gue agak sedikit bingung lagi gitu ya untuk ngetek video, karena udah lama banget gue nggak bikin video baru gitu. So, thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.